Hello viewers, di video Auto Talks kali ini gue bakalan ngebahas tentang CR-V. Nah, CR-V yang gue bahas kali ini adalah CR-V versi RM, salah satu generasi terbaru dari Honda dan mungkin sebentar lagi bakalan all new juga. Cuma gue penasaran kenapa pesaingnya udah ganti model kayak CX-5 dengan faceliftnya, terus Nissan X-Trail yang udah all new tetap penjualannya tuh kalah sama CR-V. Dan seenak apa sih mobil ini? Mungkin gue bakalan ngebahas secara lengkap juga di video kali ini. Jadi kita lihat. Gue sebenarnya agak bingung ya dengan mobil ini. Sebenarnya di pasarnya sendiri akan mengincar seperti CX-5, X-Trail seperti itu. Cuma kebanyakan yang galau untuk mengambil mobil ini atau enggak tuh pembelinya HR-V Prestige yang sebenarnya merek sendiri gitu, yang merek Honda juga. Jadi cukup unik. Jadi gue bakalan ngebahas secara nggak cuma pasar aja, tapi dengan HR-V juga. Jadi gue pengen lihat perbandingannya seperti apa ya. Mobil yang gue tes kali ini produksi tahun 2012. Jadi buat lo yang mau membeli mobil ini secara bekas atau second, bisa lihat juga apa kekurangannya dari mobil ini. Dan untuk membeli mobil baru juga bakalan gue jelasin secara fiturnya apa sih bedanya sama yang baru. Jadi oke, kita lihat aja. Oke, sekarang kita bahas tentang eksterior mobil ini. Nah, pertama ukuran mobil ini itu 4,6 meter, kurang dari itu sebenarnya, cuma beda dikit banget. Terus untuk lebarnya mobil ini sekitar 1,8 meter. Jadi ukurannya sendiri cukup lebih besar dari HR-V ya, yang cuma 4,2 meter panjangnya, dan lebarnya juga cuma 1,7 meter. Dan untuk pesaingnya sendiri kayak CX-5 atau X-Trail gitu juga ukurannya mirip-mirip. Jadi rasa mengemudinya di dalam kota bakalan sama. Cuma uniknya gue merasa mobil ini kerasa kayak mobil kecil gitu. Jadi buat dalam kota oke juga. Terus buat desainnya sendiri, untuk di depannya gue cukup suka, bentuknya tuh bagus. Tapi gue rada kecewa dengan bentuk belakangnya, soalnya ada yang bilang bentuknya kayak cerutu. Jadi ya lumayan mengecewakan bentuk belakangnya. Tapi gue pribadi melihat itu kayak bentuknya kayak Volvo XC60 yang baru. Jadi ya nggak buruk-buruk amat sih menurut gue. Buat headlampnya sendiri, mobil ini sebelum facelift dapat proyektor, tapi lampunya halogen biasa. Dan jenis mobil ini adalah 2400 biasa, bukan yang Prestige. Tapi yang faceliftnya lucunya lu nggak dapat proyektor, jadi halogen biasa, tapi lu dapat DRL LED. Lu kalau ngeliat atapnya, untuk yang versi sebelum facelift gak ada sunroof. Untuk yang facelift versi yang Prestige yang pakai audio fender udah ada sunroof. Terus di atasnya juga kita udah dapet shark fin antena, jadi sok-sokan BMW kali ya. Pas sebelum facelift, mobil ini tuh banyak dikeluhin gara-gara kita nggak dapet sensor kamera, padahal mobil lain dengan merek yang lain tuh Royal juga ngasih fitur kayak parking sensor, terus kamera parkir. Cuma setelah facelift kita jadi dapet dari varian yang 2000cc pun dapet kamera parkir ya. Sayangnya yang sebelum facelift gak ada, jadi lu harus tambah sendiri. Ukurannya mobil ini buat parkir sebenarnya nggak besar-besar amat, cuma resiko nabraknya besar, soalnya gue ngerasa kayak blind spotnya cukup banyak ya mobil ini. Kalau misalnya lu mundur agak mengecewakan ya, nggak ada parking sensor atau kamera parkir. Jadi ya harusnya ditambahin sama Honda. Cuma untungnya yang facelift udah ada. Oke, sekarang kita bahas tentang interiornya. Nah, bahan interiornya sendiri cukup bagus, plastiknya tebal, jadi bagus sih. Terus yang gue suka tuh desainnya. Kita dapet head unitnya in-dash dan ada layar juga. Dan layarnya juga sebenarnya cuma ada jam,
ada radio sama average fuel doang, MID ya. Jadi biasa aja sih sebenarnya, cuma rapih aja. Terus radionya suaranya juga lumayan bagus, dan yang disesalkan adalah AUX-nya. AUX-nya tuh katanya di dalam sini dan cuma bisa dipakai untuk iPod, iPhone, dan iPad, pokoknya yang produk Apple. Terus untuk AC-nya rapih juga, ada dual zone climate control. Yang ini belum ada nano i itu ya, tapi yang facelift katanya ada, nggak tahu ngaruh atau enggak. Gue suka instrumen clusternya tuh kayak 3D gitu ya, jadi kayak speedometernya lebih dekat ke kita, terus si RPM-nya pokoknya bagus banget deh pokoknya ya. Terus lengkap juga ada berapa kilometer per liter, terus ada indikator eco-nya juga kalau kita mencet eco. Pokoknya ada segalanya deh, ada derajat Celciusnya juga di luar berapa. Oke, bagus juga. Untuk setirnya kita banyak pencetan ya, dari display untuk radionya, head unitnya, menunya. Terus ada cruise control juga, yang katanya di Indonesia nggak guna, cuma menurut gue kadang-kadang guna juga sih, apalagi kalau sering pergi malam gitu ya. Untuk setirnya juga enak dipegang, kerasa lembut dan berat dan kokoh gitu ya. Dan ada pedal shiftnya juga yang bisa dioperasiin kalau misalnya lu di S, kalau misalnya benar-benar pengen manual. Cuma di D juga kalau misalnya lu lagi tiba-tiba butuh nyalip atau engine brake gitu, lu bisa langsung mencet. Cuma setelah lu nggak ganti gigi lagi, kembali jadi mode D biasa, jadi matic biasa. Jadi kalau misalnya lu pengen manual banget, di S aja. Terus gue sukanya di interior ini juga cukup lengkap ya. Kita dapet smart key juga, jadi kalau nyalain mesinnya pakai tombol. Terus penyimpanan juga lumayan banyak, ada cup holdernya juga, Tuaga, Patma. Di depan aja ada 5 deh pokoknya ya. Terus ada tombol buat VSC juga, alias stability control. Nah, gue sukanya mobil ini udah dapat fitur keselamatan yang lengkap ya, kayak stability control, terus airbagnya juga ada. Di depan ada 2, di belakang gua nggak tahu ada berapa, jadi lihat di brosur aja, gue bukan brosur. Ini kita juga banyak tombol buat spion, jadi ada electric rectangle ya, itulah, jadi bisa ngelipat sendiri lah ya. Ada lighter juga. Terus kita juga dapat jok kulit yang bahannya lumayan enak ya, nggak panas, jadi bagus. Di depan kayak gini sih, pokoknya keseluruhan gue suka banget sama interiornya dan nyaman juga. Oke. Untuk baris kedua kita dapat AC di tengah. Jadi kalau misalnya Indonesia kan emang panas, jadi apalagi di Jakarta tinggalnya ya, ini sangat berguna menurut gue. Nice touch buat CR-V dengan fitur AC di belakang. Legroom, headroom juga di belakang tuh enak banget, luas banget. Jadi di depan aja luas, di belakang juga kayak lebih kayak raja gitu ya. Cuma nggak ada sunroof atau mainan atau gadget apa kayak gitu ya, jadi rada-rada sepi kalau misalnya jalan-jalan naik ini. Kalau duduk di belakang paling ngobrol sama supirnya aja kali ya, atau yang duduk di depan. Oke, sekarang kita lihat bagasinya seperti apa. Nah, yang gue bingung, sebenarnya luas, terus aksesnya gampang, dan ini sebelum facelift dan bukan prestige juga, jadi bukan yang otomatis ya, bukan yang elektrik bagasinya. Jadi ya cukup gampang, dan bukaan bagasinya juga ringan ya, nggak berat buat nutup atau buka. Tapi nggak ada tirainya gitu loh yang buat nutupin, buat ngejaga privasi barang lu gitu. Jadi sebenarnya cukup bagus kalau misalnya Honda ngasih kayak gituan.